yang dirasakannya atau yang ditimpakan kepadanya, la yaqulanna hadzali, pastilah dia berkata ini adalah hakku, ini adalah milikku. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Kemudian dia begitu yakin ketika dia akan, atau dia mengatakan, jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya, aku akan masuk surga. Baik, ayat ini para jemaah sekalian ada kaitan dengan bab atau pembahasan yang pernah kita kaji di bab-bab sebelumnya, yaitu menyandarkan harta kepada bapak-bapak atau kakek-kakek yang di atas mereka. Nah, sedangkan di dalam ayat ini penyandaran nikmat itu disandarkan kepada siapa di ayat ini? Kepada diri sendiri, kepada usaha sendiri. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat kepada selain pemiliknya. Makanya hati-hati para jemaah ya, walaupun saya dengar satu ceramah ya, dari seorang ustadz bagus ya, sangat tegas, sangat lugas dan sangat jelas, tapi lagi-lagi komen-komen netizen ya seolah lebih kuat, seolah lebih berilmu ya, tentang kalimat yang sering menjadi acuan dan menjadi hal yang sudah terlanjur dinormalisasi, dianggap benar, yaitu kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau kamu berusaha, kamu pasti berhasil, gak mungkin gak berhasil. Nah, selama ini banyak orang berusaha tapi gak berhasil, oh, berarti masih kurang usahanya. Ya, demikian pernyataan yang sudah sangat populer di tengah kita. Nah, lihat, berarti ketika ucapan tersebut, ya, Ustadz ini mengatakan ketika ucapan tersebut benar-benar dinyatakan dan menjadi sebuah keyakinan, maka ini ada kecacatan dalam rububiyah. Kecacatan dalam penyandaran perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh siapa? Allah. Pemberi rizki, pengatur rizki, yang menyebabkan adanya satu hasil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di komentar-komentar itu, walaupun ada sebuah pernyataan yang ya betul juga kalau kita lihat secara garis besar global dan secara lahiriahnya betul. Dia mengatakan tidak ada orang dengan pernyataan usaha tidak mengkhianati hasil yang menyatakan bahwasanya Allah tidak menjadi penyebabnya. Artinya begini para jemaah, kita yakin bahwasanya, ini kata orang atau kata salah satu netizen ya, kita yakin bahwasanya Allah yang ngasih rizki. Maka pernyataan usaha tidak mengkhianati hasil ini sama dengan pernyataan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Usaha tidak mengkhianati hasil, sama kan? Hampir sama. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat. Siapa yang berusaha maka dia berhasil. Ya atau tidak? Secara kasat mata ya. Maka kita katakan, seandainya pernyataan itu tidak dengan tambahan atau diiringi keyakinan bahwasanya hasil itu pasti didapatkan dengan usaha, dengan secara pasti tanpa campur tangan Allah, maka kita sepakat. Artinya sepakat dalam artian siapa yang berusaha maka dia berhasil. Tapi tentunya keyakinan seorang muslim berhasilnya semuanya insya Allah dengan kehendak Allah. Itu keyakinannya. Tapi kalau kemudian ada pernyataan yang lebih baik, lebih selamat, lebih tidak menimbulkan problem, tidak menimbulkan prasangka buruk di tengah-tengah manusia,
maka kenapa tidak menyatakan dengan istilah-istilah yang lebih baik? Bahkan Nabi kita saja Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ashabul Kahfi, Bapak Ibu yang sudah pernah mengkajinya, ketika berbicara di surah Al-Kahfi, Nabi ketika didatangi oleh orang-orang Yahudi yang meminta kepastian, kisah tentang Ashabul Kahfi ini berapa jumlahnya, maka Nabi mengatakan apa? Apa yang Nabi katakan, Bapak Ibu sekalian? Kapan dikabarkannya? Di dalam surah Al-Kahfi di ayat 22 sampai 24 itu. Ya. Jadi ketika orang-orang ada yang bertanya kepada Nabi SAW dengan menyatakan berbagai macam statement, mereka 3 orang dengan anjingnya 4, mereka 5 orang dengan anjingnya 6, mereka 7 dengan anjingnya jadi 8. Ya. Maka Nabi SAW ketika ditanya, beliau mengatakan, besok aku kabarkan berapa jumlah yang benarnya, maka besok aku akan informasikan. Maka turun ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat berikutnya, ayat 23-nya. Apa kata Allah? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan pernah kamu menyatakan terhadap suatu hal, sesungguhnya aku pasti mengerjakannya besok. Jadi seolah Nabi SAW itu memastikan Allah pasti kabarkan, pasti turunkan wahyu. Kemudian apa? Dan Nabi bisa informasikan berapa jumlah pastinya kepada mereka yang bertanya. Padahal wahyu itu aturan siapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, wahyu tetap milik Allah. Sekalipun Nabi dapat wahyu, Nabi gak bisa ngatur kapan turunnya wahyu. Bayangkan seorang Nabi yang Allah amanahkan dengan risalah yang sangat mulia ini, berupa wahyu dari Allah, tapi Nabi gak bisa ngatur besok turun wahyu kepada saya. Gak bisa. Nanti tahun depan wahyunya ini, gak bisa. Itu semuanya aturan Allah. Makanya ketika Nabi SAW dengan pasti mengatakan, besok saya kabarkan, besok saya jawab, maka langsung Allah tegur. Allah berikan teguran secara halus. Jangan kalian mengatakan atau kamu mengatakan terhadap suatu hal, aku pasti mengerjakannya esok hari, aku pasti informasikan esok hari. Kecuali kemudian Allah mengatakan di ayat 24-nya, illa ayyasha Allah, kecuali dengan tambahan mengatakan apa? Insyaallah. Jika Allah mengizinkan. Nah, maka para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, saya pernah sampaikan ya, kalimat manjadda wajada memang tidak ada salahnya ketika tidak diiringi keyakinan, sebuah kepastian. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kalau nggak ada keyakinan maka nggak ada salahnya. Demikian pula usaha tidak mengkhianati hasil, kalau tidak diiringi keyakinan sebuah kepastian ya nggak masalah. Tapi masalahnya istilah-istilah ini itu bisa menimbulkan apa? Prasangka yang buruk atau keyakinan yang tidak benar, yang menyatakan apa? Ya pasti orang itu sungguh-sungguh pasti dapat. Di luar kehendak Allah pasti dapat. Maka kalau ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil, insya Allah, jika Allah mengizinkan, maka itu lebih islami, lebih baik. Dan demikian seorang muslim diajarkan untuk senantiasa menyandarkan urusan itu kepada siapa? Kepada Allah. Semuanya, Pak. Besok saya kerjakan insya Allah. PR-nya udah dikerjakan belum? Belum. Nanti siang saya kerjakan insya Allah. Salah gak kira-kira Pak? Ya itu bagus, seorang muslim apa-apa dipautkan dengan Allah, luar biasa. Ya baik, jadi bab ini membahas tentang menyandarkan nikmat kepada diri atau kepada orang lain, bukan kepada pemilik nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada bentuk kesyirikan kepada Allah dalam hal apa tadi? Dalam hal
rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan di antara perbuatan Allah adalah memberi rizki atau menahan rizki. Memberi ataupun menahan rizki. Ya. Al-Imam Mujahid berkata tentang ayat ini, qala Mujahid hadza bi'amali. Jadi arti daripada ayat ini, ketika kami berikan rahmat setelah mereka ditimpa kesusahan, maka mereka mengatakan apa? Ini karenaku. Kata Imam Mujahid, tafsirannya adalah hadza bi amali. Saya bisa lepas dari kesusahan ini karena usahaku. Wa ana mahququn bihi, dan aku berhak mendapatkannya. Ini banyak enggak di tengah orang awam seperti ini, Bapak Ibu? Banyak atau tidak? Ini karena usaha saya. Saya bisa sukses, saya bisa berhasil, saya bisa pada titik ini, saya bisa pada puncak ini karena usaha saya. Oh banyak Pak, keyakinan seperti itu banyak sekali. Ya, apa susahnya bagi seorang muslim, apa susahnya bagi seorang mukmin, muslim, mukminah, dia mengatakan semuanya dengan izin Allah. Aku berusaha, aku berjuang, dan semuanya didapatkan dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Hada min fadli apa? Rabbi, ini dari karunia yang Allah berikan kepadaku. Ini karunia Rabbku kepadaku. Dan berkata Ibnu Abbas, yuridu min indi. Kata Ibnu Abbas, maksud daripada ayat ini adalah min indi, karena atau datang dari usahaku. Jadi sekali lagi kami tegaskan para jemaah, jika ada seorang manusia, seorang hamba menyandarkan nikmat kepada usaha dan perbuatannya, maka ini ada ada benih-benih kesyirikan kepada rububiyah Allah. Nah, kalau seorang hamba menyandarkan nikmat kepada Allah, tetapi dia mengiringi perbuatan itu dengan punya keyakinan bahwasannya dia memang orang yang berhak. Ya misalnya, ini nikmat dari Allah, tapi memang saya berhak kaya. Paham Bapak Ibu? Ini kekayaan nikmat dari Allah, tapi saya memang orang-orang kaya saya ini, orang-orang kaya karakter saya ini nggak berhak miskin. Cocoknya jadi orang kaya. Misalnya begitu Pak. Maka memang tidak termasuk kepada kesyirikan, tetapi masuk kepada sifat apa? Kesombongan, angkuh dia. Ya, wa'iyadu billahi min dzalik. Ada saya dengar konten ya, pernah lewat konten. Saya lupa kalimatnya, tapi intinya begitu. Kamu cocoknya sama, ya saya cocoknya sama yang sekufu, sama yang kaya lagi. Terus kalau yang di bawah gimana? Yang di bawah kamu? Nggak bisa, saya minimal sekufu, kalau nggak yang di atas saya. Ya, karena saya nggak pantas susah saya. Ada Pak orang mengatakan begitu, ada. Jadi kajian tauhid itu memang sudah matang Pak, dari sejak zaman dulu, karena akan ada orang-orang yang seperti itu, yang kemudian akan Islam itu mengajarkan agar pemahaman penyimpangan itu diluruskan oleh Islam. Nah, ini bentuk kesombongan para jamaah. Padahal hakikatnya Allah berikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tahan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Semuanya apa yang kita miliki milik Allah, dan apa yang tidak sampai kepada kita milik Allah. Memang Allah nggak berikan kepada kita. Itu keyakinan kita para jemaah sekalian. Dan semakin teguh dan kokoh tauhid seorang hamba, semakin dia merasa apa yang dia miliki itu ya bukan milik dia.
Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, demikian pula kami tambahkan di antara hal yang berkaitan dengan pembahasan ini sama dengan sifat ujub. Sama dengan sifat apa? Ujub. Apa arti ujub? Beda dengan sombong. Kalau ujub itu apa? Bangga. Makanya seorang mukmin dia punya salah satu sifat yang sangat mulia yang namanya tawadhu'. Selalu merendah karena Allah. Tapi hati-hati juga para jemaah. Ada orang merendah biar dikatakan orang ini tawadhu. Berarti merendahnya bagus, tapi niatannya nggak bagus. Jadi hati-hati ya. Kadang akhlak baik juga kalau tidak diiringi dengan niat yang bagus, jadinya keburukan bagi dia. Padahal sudah bagus akhlaknya, adabnya sudah bagus, tapi tidak diiringi, tidak dibarengi, tidak dibersamai dengan niatan yang ikhlas, yang bagus, maka jadi keburukan bagi dia. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah. Jadi siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya karena Allah, itu yang mulia. Rafa'ah, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau tawadhunya bukan karena Allah, hanya ingin dikatakan ini orang tawadhu, masya Allah, dia nggak haus validasi, dia nggak haus penghormatan, dia nggak haus pemuliaan, ya buat apa? Buat apa? Karena semuanya harus ikhlas karena Allah. Baik, kemudian ayat berikutnya. Maaf ya, tadi saya lupa kasih keterangan. Jadi ujub juga Bapak Ibu sekalian, ujub sebagian ulama mengkategorikan termasuk dalam bagian dosa syirik. Ya, ujub termasuk dosa syirik. Semoga Allah lindungi hati kita dari sifat-sifat tersebut, dan Allah maafkan apabila dalam hari-hari atau masa yang telah berlalu dari kehidupan kita diiringi dengan ujub dan keangkuhan. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena dosanya dosa besar para jemaah. Dosanya sebagian ulama mengkategorikan dalam kesyirikan. Nah, ujub sama. Kenapa? Dari sisi apa dikatakan dia termasuk dosa syirik para jemaah? Dari sisi dia menganggap, ini ujub ini kan, saya bisa ini, woi hebat saya. Berarti apa? Dia punya keyakinan bahwasannya dia punya kemampuan dan kekuatan yang tidak didasari dari Allah. Saya mampu, saya bisa. Padahal harusnya keyakinannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita, tidak ada daya bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah. Apapun itu, Pak. Sekecil apapun perbuatannya, serendah apapun aktivitasnya, semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan kekuatan dan daya yang Allah berikan kepada kita. Itu keyakinan seorang mukmin para jemaah. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, nggak bisa kita kerjakan kecuali dengan kekuatan dan daya yang Allah tolongkan kepada kita. Nah, kalau ujub bangga diri, oh saya hebat, saya bisa juara, saya bisa menang, saya bisa sampai pencapaian ini. Makanya hati-hati jadi binaragawan itu ya. Semuanya dilihatin otot-ototnya. Saya bisa sampai titik ini karena saya memang serius, usaha saya benar. Pola makan, pola tidur, pola olahraga semuanya saya atur. Dia lupa menyandarkan kepada Allah, bahwasanya dia bisa sampai pada titik tersebut Allah yang memberikan kemampuan kepada dia. Maka ujub bagian daripada kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyandarkan kekuatan kepada diri yang harusnya menyandarkan kekuatan kepada Allah. Sama kayak nikmat tadi, menyandarkan nikmat kepada diri, tidak menyandarkan nikmat pada Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat. Ini hati-hati para jamaah, ini tipis.
Ini samar, halus sekali bentuk kesyirikan seperti ini. Banyak orang nggak sadar, termasuk kita, seringnya nggak sadar. Ternyata kita jatuh kepada bentuk kesyirikan, dosanya. Dan bahaya kalau sudah bentuk kesyirikan, dosa itu bahaya, tidak akan diampuni sama Allah. Baik yang syiriknya besar ataupun yang syiriknya kecil, baik yang syiriknya nampak nyata ataupun yang syiriknya tersembunyi, yang samar. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak belajar, banyak nanti dosanya, Pak. Ustadz, kan dosa yang nggak disadari diampuni. Ya kalau kita nggak usaha belajar, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu, nggak mau usaha mengetahui, ya dosa juga, Pak. Dan meninggalkan ilmu tauhid dosa para jemaah. Karena ini ilmu prinsip yang seorang mukmin dan mukminah, muslim muslimah tidak diberi uzur untuk tidak tahu. Itu belajar tauhid, Pak. Tidak ada uzur bagi seorang muslim dan muslimah yang tidak boleh tahu tentang tauhid. Tidak boleh tidak tahu tentang tauhid. Harus tahu dengan artian lain. Ya. Baik, ayat berikutnya di dalam surah Al-Qasas 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama utituhu ala ilmin indi." Ini tentang ucapan siapa? Ucapan siapa? Qarun. Makanya kita bisa lihat juga kenyataan betapa banyak ya di antara para pejabat yang suka flexing, para artis. Dan kita saksikan bagaimana sebuah hukuman yang sudah Allah pastikan bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membanggakan diri, Allah hilangkan hartanya sehilang-hilangnya. Ya atau tidak? Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan suka pamer, jangan suka pamer. Penyakit. Akhirnya apa? Ketahuan ternyata hasil judi, hasil korupsi, habis semuanya. Dan beberapa tahun lalu lagi rame-ramenya masalah trading ya waktu itu. Kontennya bagus, sedekah bagi-bagi di jalanan gitu Pak ya. Hasilnya ya pantasan cepat kaya gitu Pak ya. Kita juga kalau caranya begitu, sedekah kita nggak bakal gocap, goceng, nggak bakal Pak ya. Uangnya banyak masa. Ya termasuk jadi YouTuber. Ya para jemaah, termasuk jadi konten kreator para jemaah. Kalau hasilnya dari hasil yang bercampur, minimalnya bercampur dengan yang haram karena iklan-iklan musik, iklan-iklan joget-jogetan. Ya, makanya Masya Allah para ustadz ya teguh, tidak terkesima, tidak tertipu, tidak apa disebutnya ya, tidak terpesona dengan harta yang menjanjikan. Ustadz banyak ya yang followersnya sudah jutaan, yang viewersnya juga sudah puluhan juta, banyak ustadz. Apa ngambil dari AdSense itu? Enggak, karena tahu mereka hasilnya tidak halal. Yang kalau mereka mau Pak, yang nganggur juga sudah ngalir duitnya, ya atau tidak? Ya, tapi buat apa Pak? Tidak akan menambah keberkahan. Allah menjadikan sesuatu itu sebagai istidraj bagi dia, tertipu dia. Gampang juga ya. Semakin dia cari bagaimana caranya biar menghasilkan viewers yang banyak, para penonton yang banyak. Ya, karena uang itu dihasilkannya bukan dari subscriber, bukan dari jumlah pengikutnya, followersnya bukan, tapi dari banyaknya ditonton. Ini kan kalau banyak tonton, saya pernah dengar dari seorang konten kreator ya, kalau banyak yang nonton itu bahkan dalam sebulan itu bisa hitungannya Pak, miliar. Ya wajar Pak dihambur-hamburkan karena usahanya cuma begitu doang. Ya enggak Pak? Usahanya cuma begitu doang, enggak capek dia.
Bikin konten ya memang ada usaha betul. Tapi tidak sampai bagaimana bekerja, bagaimana banting tulang, dapat dari iklan dan seterusnya, cair, ya, dengan mudah dia dalam tanda kutip infakkan, salurkan uangnya. Apakah diterima para jamaah infak dan sedekahnya di sisi Allah? Diterima atau tidak? Tidak diterima, Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Pertama, infaknya harus karena Allah, dan barang yang diinfakkan adalah dari hasil yang halal. Jadi kalau hasilnya hasil riba dan lain sebagainya, yang nggak diterima sama Allah. Walaupun dapat pujian dari banyak manusia, walaupun dapat like dari jutaan manusia, walaupun dapat tontonan dari puluhan juta manusia, yang kita cari adalah keberkahan dari si Allah. Baik, ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Lihat ujub dan penyandaran nikmat yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Bahkan kalimatnya menggunakan kata innama, hanyalah aku mendapatkan ini semuanya karena ilmuku. Jadi artinya apa? Dikasih batasan. Allah nggak ada ikut campur, siapapun nggak ada ikut campur. Saya bisa begini karena saya sendiri. Baik. Maka dari itu para jamaah, kapan seorang itu dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah? Rukunnya ada 3. Ya, ada 3 rukun dalam mensyukuri nikmat. Yang pertama, pengakuan di dalam hati. Syukur nikmat, artinya kita dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Rukunnya ada 3, ada 3 rukun. Yang pertama, pengakuan dengan hati. Kita punya benar-benar keyakinan dalam hati kita, saya nggak bisa begini, saya nggak mungkin dapat ini, saya nggak mungkin menghasilkan ini kecuali dengan izin Allah. Ini karunia Allah. Wallahi para jamaah sekalian, dalam bab ini saya yakin seringnya kita nggak sadar. Termasuk dalam olahraga, termasuk dalam candaan, termasuk dalam pekerjaan, dalam bisnis dan lain sebagainya. Termasuk saya, Pak. Termasuk kita semua. Misalnya main bola, futsal dan lain sebagainya. Wah, ini tim ini nggak bisa menang kalau nggak ada saya. Ya, Pak ya. Saya kadang begitu, tapi pas sadar suka istighfar. Maksudnya dengan izin Allah saya dijadikan memang bisa dalam bermain futsal misalnya, atau bola, atau yang lainnya lah, ya badminton, ya tenis meja. Karena memang qadarullah saya seringnya apa disebutnya top skor ya. Tanya aja Ridho tuh. Orang suka, wah masa Ustadz? Yes. Kadang kalau Ustadz itu serba salah, Pak. Jadi main bola jago disalahin, Pak. Disangkain tukang main bola, katanya. Gak pernah baca kitab. Atau pas ngegolin, ya saya nggak enak, nanti nggak sopan. Saya masa Ustadz mau nendang saya nggak golin. Candaan jamaah begitu, Pak. Jadi ya pas Ustadz mau nendang saya sengaja ngindar, katanya biar. Jadi kadang begitu, Pak. Kadang dalam permainan aja, saya bisa golin ya karena saya hebat. Padahal ya bola itu bisa gelinding dan masuk ke gawang, semuanya izin siapa?
Allah, walaupun dalam permainan, dalam hal apapun, Pak, sekecil apapun, ada kuasa Allah di situ. Kita naik kendaraan, Pak. Saya kemarin pas saya cerita ya, kemarin saya takziah kepada salah satu santri saya yang bapaknya meninggal dunia. Saya ke Banten naik motor, Pak. 2 motor. Ya, 2 Nmax. Wah, kebut-kebutan 2 karena kejar waktu. Satunya jatuh. Kok lama saya tungguin di tikungan. Kok lama saya telepon. Mana? Ini di depan apa di belakang? Ada tragedi kan. Oh, jatuh ternyata. Mas Fuji, Pak. Jatuh. Jadi pas membelok gitu, kalau dilanjutkan licin karena banyak pasir, akhirnya diluruskan, untung ke tanah jatuhnya. Ya kadang punya keyakinan, oh saya lebih lihai berarti. Ya kadang ya itu padahal kita, Pak, kita bisa selamat, kita bisa terhindar dari kecelakaan. Ada orang mau nabrak nggak jadi. Semuanya siapa yang ngatur, Pak? Allah. Itu rububiyah Allah. Kita punya keyakinan akan perbuatan-perbuatan Allah terhadap alam semesta ini. Semuanya hanya Allah yang mampu lakukan. Nah, kita cuma apa? Kita cuma berusaha. Kita cuma mempelajari, tapi semuanya kita terhindar. Biidznillah kita selamat. Biidznillah kita bisa menggunakannya dengan benar dan seterusnya. Itu, Pak, semuanya perkataan muslim seperti itu. Maka yang pertama para jamaah dikatakan bersyukur atas nikmat Allah, dia punya keyakinan dengan hatinya, pengakuan dengan hatinya. Saya bisa melakukan, saya bisa menghindari, semuanya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bil lisan, menyanjung Allah dengan lisan. Jadi jangan juga banyak menyanjung diri sendiri. Karena rukun daripada bersyukur kepada Allah, dia menyanjung Allah dengan lisannya, bukan menyanjung dirinya dengan lisannya sendiri. Ya sebagaimana perkataan Qarun ini. Pernyataan Qarun ini kan berdasarkan apa yang dia yakini dengan hati dan kemudian melahirkan ucapan dengan lisan. Oh, saya bisa begini karena saya usaha sendiri. Akhirnya terucapkan dengan lisan. Saya mendapatkan ini karena apa yang saya mampukan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Keyakinan dengan hati mungkin mudah. Ucapan dengan lisan apalagi lebih mudah. Tapi yang paling berat adalah menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan. Ini yang paling berat. Gimana harta kita benar-benar kita gunakan di jalan Allah yang Allah ridhoi. Gimana mata penglihatan, telinga pendengaran, lisan kita, anggota tubuh kita yang lain dan segala sarana-sarana yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan di atas ketaatan. Nah, gimana caranya itu? Ya, itulah baru ketika 3 rukun ini terpenuhi, maka dia masuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Salah satu saja hilang, maka tidak termasuk kategori hamba yang syakur. Biasanya yang sering terjadi memang dalam permainan, Pak, ya. Kalau dalam rezeki mungkin, tapi banyak juga ya dalam bisnis. Ya, saya ada satu cerita juga ya, ada sebuah usaha cukup besar modalnya ratusan juta, nggak maju, Pak. Ternyata ketika berpindah manajemen maju dengan usaha yang sama, dengan merek yang sama maju, pesat langsung, Pak. Nah terkadang punya keyakinan, oh berarti dia yang buat. Enggak, padahal memang cara Allah, Pak. Dengan cara begini orang yang berbeda Allah enggak jadikan maju. Terkadang jadi ujian. Nah, ujian keyakinan kita. Salah satunya ujian keyakinan kita. Ketika kemudian beralih dan langsung jadi sukses, maka kadang keyakinan kita diuji. Siapa yang menjadikan karunia ini bisa berkembang? Siapa, Pak? Ya Allah. Cuma ceritanya Allah jadikan enggak berkembang di sini, berkembang dengan cara ini. Ujian akidah yang Allah ujikan
dalam usaha kita. Seperti itu para jemaah. Ya, tentunya dalam usaha profesional, Pak. Dalam usaha profesional, dalam usaha kita maksimal, betul. Tapi nanti keyakinan itu tetap nggak bergeser, keyakinan itu tetap nggak berubah, keyakinan itu tetap menjadi prinsip kita, Pak. Keprofesionalan kita dalam bekerja, kemaksimalan kita dalam bekerja tidak mengubah keyakinan kita, tidak menggeser tauhid kita kepada Allah. Itu kaidahnya para jamaah, ya. Baik. Ya, berikutnya ini cerita panjang para jamaah, ya. Riwayat yang panjang. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Ada 3 orang dari Bani Israel yang diuji dengan apa? Buta, kemudian botak dan gundul dengan apa? Hah? Ya, lepra, punya penyakit ya. Sudah sering dengar ya? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Berarti nggak perlu ya. Ada yang belum? Ya, singkat cerita aja ya, saya bacakan langsung singkatnya karena kalau dibaca ke bahasa Arab semua panjang. Jadi ada dari Bani Israel, ada yang terkena lepra, atau kemudian ada yang Allah uji dengan hilang semua rambutnya, kemudian Allah uji dengan kebutaan. Ada 3 orang. Maka Allah menguji mereka dengan diutusnya malaikat kepada mereka. Datang, ke 3 orang ini datang. Maka menawarkan ya kepada 3 mereka, kamu ingin apa, kamu ingin apa, kamu ingin apa? Semuanya jawab, ya saya ingin melihat, saya ingin tumbuh rambutnya, saya ingin sembuh dari penyakit. Maka ketika diusap oleh malaikat yang menyamar atau menampakkan diri dengan sosok manusia, intinya semua penyakitnya apa? Hilang ya. Nah, ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi ditawarkan, mau harta apa? Jadi kamu sembuh nih, terus mau apa? Ada yang ingin unta, ya. Atau ada yang ingin sapi. Maka kemudian berkembang bisnisnya dengan sapi atau unta tersebut. Nah, datang kepada yang gundul, maka dia pengen rambut yang indah agar tidak dihina oleh manusia. Maka diusap dan kemudian tumbuh rambut yang sangat indah. Dia menginginkan sama unta ataupun sapi juga. Maka diberikan sapi yang hamil dan kemudian didoakan keberkahan. Datang kepada orang yang buta agar bisa melihat. Ya, singkat cerita intinya bisa melihat dan diberikan kambing, ya. Diberikan kambing. Baik, kemudian para jemaah sekalian, singkat cerita mereka yang sudah Allah keluarkan dari ujian yang sedang menimpa mereka diuji kembali. Ya, setelah sehat, sembuh, berhasil, sukses, diuji kembali. Maka orang yang terkena penyakit ini didatangi oleh orang yang sama, yang sosok yang sama kena penyakit. Dia sembuh, tapi datang yang sosok yang sama dengan kondisi yang pernah dia alami. Maka ketika datang ya meminta pertolongan dan lain sebagainya, maka si laki-laki yang berpenyakit yang sudah sembuh ini mengatakan, ini hak-hak yang diberikan ini banyak. Ya. Kemudian faqala ka'anni a'rifuk, sesungguhnya aku mengenalmu sebelumnya. Bukankah engkau yang tadinya punya penyakit dan dihinakan oleh manusia, kemudian kau miskin, kemudian Allah berikan harta kepadamu. Faqala innama wurithtu hadzal mal kabiran an kabir. Saya dapat ini semuanya karena saya dapat warisan, bukan dapat dari Allah, bukan. Ya. Maka laki-laki yang sosok malaikat yang berubah jadi laki-laki itu berkata, kalau kamu bohong,
semoga Allah jadikan engkau kepada apa yang sebelumnya engkau alami. Maka datang kepada orang yang gundul juga, ya, maka sama ceritanya dan sama kisahnya, intinya menolak untuk menolong. Datang kepada seorang yang buta, demikian pula sama, ya. Enggak, orang buta beda, maaf. Orang buta dia mengatakan qad kuntu a'ma faradallahu alayya basari. Nah, Masya Allah. Jadi yang dua orang enggak berhasil ketika diuji oleh Allah, yang satu berhasil. Dia mengatakan dulu aku buta, maka Allah kembalikan, lihat, menyandarkan nikmat kepada Allah. Allah kembalikan penglihatanku kepadaku. Maka fakhudh ma syi'ta. Kamu minta sesuatu, maka ambil, silakan sesuai dengan kehendakmu. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan mencegah hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah. Maka orang laki-laki yang menguji ini, yang utusan Allah ini, mengatakan amsik malak fa inna ubtulitum. Silakan pegang hartamu ini karena sesungguhnya kamu hanya diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka wa sakhata ala sahibaika. Sungguh Allah telah ridho kepadamu dan telah murka kepada dua temanmu, yang kena penyakit dan yang botak. Ya. Jadi itu intinya para jamaah sekalian. Ini masih berkenaan dengan penyandaran nikmat kepada Allah atau kepada selain Allah, ya. Intinya seperti itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan kisah-kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW itu kisah bukan fiktif, tapi kisah nyata. Karena Nabi tidak mengatakan perumpamaan. Kalau perumpamaan mungkin gambaran. Tapi ini Nabi sabdakan, inna salasatan min bani Israel. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang telah lalu diwahyukan kepada Nabi, dan Nabi kisahkan kepada para sahabat untuk dijadikan pelajaran. Dan nyata itu terjadi. Orang yang botak tadi, yang sudah kemudian kaya, yang sudah tampan, maka Allah jadikan dia kembali kepada kondisi semula. Orang yang kena penyakit demikian, yang tadinya sudah sembuh dari penyakitnya, kemudian sukses dengan kekayaannya, akhirnya bakhil dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini saya dapatkan karena usahaku, ini saya dapatkan karena warisan. Akhirnya apa? Sudah bakhil, sudah bohong, bakhil, pelit, dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Maka Allah kembalikan kepada kondisi semula. Tapi berbeda dengan orang yang menyandarkan nikmat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, memuji Allah, kemudian dia gunakan infaknya di jalan Allah. Maka lihat, rasa syukur kita para jemaah tidak akan pernah membuat kita miskin. Rasa syukur kita tidak akan pernah membuat kita sengsara. Rasa syukur kita justru sebaliknya akan semakin membuat nikmat itu semakin berkembang. La in syakartum, itu pasti dari Allah, Pak. Siapa yang tidak yakin, maka dia adalah makhluk yang paling bodoh. Allah kalimatnya dengan kata penegasan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, dan 2 penegasannya, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan. Nah, sekarang yakin gak sama Allah? Gitu aja, Pak. Ya, yakin gak sama Allah? Karena kalimatnya la di sini lam li taukid, kata para ulama, lam untuk penegasan. Kemudian la azidannakum, nunnya nun tasdid, itu nunu taukid. Jadi dengan 2 penegasan, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Jadi bukan sekadar la azidakum, tapi la azidannakum, sungguh pasti. Sama kayak kalimat di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi, itu 2 penegasannya, inna dan lam, lafi, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Itu 2 kepastian, ya, 2 penegasan. Baik, jadi para jemaah sekalian, ringkasnya di sini ada kesimpulan tentang tafsir ayat. Kemudian makna daripada la yaqulanna hadzali, maksudnya apa? Ini karena usahaku, atau ini karena Allah tapi aku berhak. Ini karena Allah betul, tapi ya saya memang pantas kaya, saya nggak cocok miskin.
Saya nggak cocok sakit-sakitan, nggak. Jadi ada orang begitu Pak ya, disandari nikmatnya sama Allah tapi sombong gitu, atau ujub, atau kepedean. Kan pede nggak boleh. Pede percaya di nggak boleh, dalam Islam percaya diri nggak boleh. Percaya sama Allah. Nah kalau sikap yang dibenarkan adalah al-fa'lu yang pernah kita bahas. Masih ingat al-fa'lu apa? Lupa sudah ya. Jadi belajar tauhid begitu. Ini ingat, maka ratusan lembar sebelumnya satu bab ingat, 20 bab lupa. Saya berharap ya Bapak Ibu yang kajian rutin dari awal, coba ya ringkas yang dilarang, yang termasuk syirik, yang dianjurkan. Nah, begitu Pak. Ya, dan ini kajian kita sudah setahun ini Pak ya. Sudah hampir setahun lah, kalau tidak setahun. Maka jangan sampai sia-sia apa yang kita pelajari nggak kita murojaah. Karena ilmu itu lebih cepat lupanya, lebih cepat hilangnya daripada harta kita Pak. Itu ilmu. Nyarinya lagi susah, perlu perjuangan. Baik, kemudian makna dari firman Allah innama utituhu ala ilmin. Ya, aku mendapatkan ini semuanya karena ilmuku. Kemudian faidah daripada kisah yang sangat menakjubkan dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Dan ingat ya, kisah ini adalah kisah yang nyata, yang memang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kita bisa ambil pelajaran para jamaah sekalian. Terkadang kita pun diuji begitu Pak, diuji kesehatan kita, diuji harta kita, diuji fisik kita. Ketika Allah kemudian berikan kita kelebihan, berikan karunia, nanti diuji lagi sama Allah. Kenapa? Sebagaimana Allah menguji kita diberikan kesusahan, Allah menguji kita juga diberikan kelapangan. Semuanya ujian. Yang berhasil, dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang tidak berhasil, dia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga membuat dia binasa dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati ya, semua apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, intinya semua kita sedang menghadapi ujian dari siapa? Dari Allah. Jangan sampai yang miskin merasa kalau dia saja yang diuji, dan yang kaya merasa kalau dia sedang tidak diuji oleh Allah. Sebagaimana kemiskinan, kesempitan hidup adalah ujian dari Allah, kekayaan dan kelapangan juga adalah ujian dari Allah. Sebagaimana sakit adalah ujian dari Allah, maka sehat pun ujian dari Allah. Sebagaimana rendahnya jabatan ujian dari Allah, maka tingginya jabatan pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tampan cantik adalah ujian dari Allah, maka yang kurang tampan dan kurang cantik pun ujian dari Allah. Enggak ada yang jelek, cuma kurang aja dikit. Ya. Kurang dikit ya. Saya bilangnya dikit, enggak banyak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan para jamaah. Insyaallah kita lanjutkan di bab-bab yang setelahnya. Bab-bab berikutnya banyak yang pendek ya. Ini nanti akan ada penghematan waktu ya. Walaupun tentunya kami tidak akan ringkas-ringkas karena bab tauhid ini perlu perincian. Kalau dirangkum sayang. Baik, sudah pas belnya sudah berbunyi ya. Si Mang ngajakeun ya. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Pak Ari, punten. Ini DKM gimana Pak Firman? Belum ada mikrofonnya. Gimana? Oh iya Pak Ketuanya ada nih. Mikrofon buat akhwat nggak ada Pak ya? Wireless belum ada ya? Udah pesan? Udah ya? Udah berminggu-minggu nih. Kalau dananya ada Pak ya? Insya Allah. Kalau nggak ada minta aja ke jamaah Pak. Tinggal tunjuk aja siapa aja pilih Pak. Jariah soalnya mikrofon dipakai kajian jariah.
Ya silakan. Silakan Bari. Apakah? Ya, apakah ujub ini termasuk syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar, syirik kecil itu bisa melihat kondisi. Kalau misalnya dia meyakini sebagai sebab dirinya dan Allah tidak ada campur tangan, itu syiriknya besar. Saya bisa begini ya murni karena saya. Oh, syirik besar itu. Allah nggak ada campur tangan, tapi kalau Allah yang menyebabkannya, tapi saya juga, saya tadi yang patah saya, bisa masuk ke dalam syirik kecil. Kaidahnya seperti itu, ya. Tapi kalau seperti Qarun, saya benar-benar, makanya Allah benamkan karena itu kesyirikan dan kesombongan yang sudah sangat akut, ya, sudah pada puncak kesombongan dan keangkuhan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ada, silakan. Ditulis apa gimana? Apa? Teriak? Ditulis, silakan tulis. Boleh langsung juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ya bagus pertanyaannya, barakallahu fiik. Kita ketika beribadah kepada Allah, ya mohon diperhatikan, ketika kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara membedakan bahwasanya kita takut ibadah kita nggak diterima sama Allah. Tapi kita juga jangan pede, terlalu pede kalau kita diterima ibadahnya oleh Allah. Bagaimana cara membedakannya? Saya kasih jawaban dengan jawaban lain, ya. Artinya begini. Makanya Islam mengajarkan agar kita mengimbangi, atau dengan kata lain sederhananya memainkan hati antara rasa roja, harap, dan khauf, yaitu rasa apa? Takut. Kenapa adanya rasa takut? Agar kita nggak kepedean. Kenapa ada rasa takut? Agar kita apa? Nggak kepedean, meyakini bahwasanya ibadah pasti terima. Kenapa dalam tanda kutip bukan pede? Kenapa kita harus berbaik sangka atau ada rasa harap? Agar kita nggak terlalu takut. Yang menyebabkan kita nanti kalau terlalu takut putus asa. Saya sudah ibadah, tapi diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Terlalu takut akhirnya. Daripada nggak terima, capek-capek ya udah nggak usah ibadah. Putus asa sih akhirnya, betul atau tidak? Nah, jadi caranya adalah kita mengiringi ibadah dengan rasa takut nggak diterima sama Allah, dan mengiringi ibadah dengan apa? Rasa harap, berharap kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya dengan diiringi apa? Dengan diiringi ibadahnya maksimal, doanya juga maksimal. Usahanya maksimal, doanya maksimal. Makanya dulu Ibrahim usaha membangun Ka'bahnya maksimal dan doanya maksimal. Bahkan disebutkan dalam riwayat setiap kali meletakkan batu bata, kalau bahasa kitanya batu bata, maka Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka demikian kita, setiap kali kita beribadah boleh kita minta sama Allah, ya Allah terima ibadah saya.
ya Allah terima ibadah saya. Jadi nggak kepedean. Dan ketika ibadahnya maksimal. Kenapa? Karena kalau nggak maksimal akhirnya asal-asalan, ya itu yang menyebabkan dia kepedean. Pokoknya saya yang penting sholat. Nggak maksimal dia. Maksimal rukunya, sujudnya, niatannya, khusyuknya, salamnya dan lain sebagainya dia maksimalkan. Dan bentuk kemaksimalan dia dalam ibadah bukan bentuk kepedean dia. Kalau saya ibadahnya begini pasti terima, enggak. Tapi bentuk seperti itu wujud daripada dia apa? Berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah. Dan kemudian setelah itu apa? Serahkan kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Itulah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan ibadah kita. Setelah kita maksimal dalam usahanya, maksimal dalam doanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya misalnya ibu tadi misalnya sudah sholat. Nah, bentuk dia berbaik sangka dan maksimal dalam ibadah, dia nggak mencukupkan diri dengan sholat wajib aja. Karena dia punya rasa takut. Takut ibadah wajib saya nggak diterima, saya iringi, saya tambahkan dengan sholat sunnah. Takut zakat saya nggak diterima, saya iringi dengan banyak sedekah. Takut haji saya nggak diterima, saya iringi dengan banyak umroh misalnya seperti itu. Kemudian misalnya sholat ibadah-ibadah yang lain lah. Takut ini nggak terima, maka diiringi dengan yang lainnya untuk menutupi kekurangan apa yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak. Kalau amal mutakabbalan. Betul. Jadi makanya tadi saya katakan kan, maksimal dalam usahanya, maksimal dalam doanya, tapi memastikannya nggak tahu, itu hak Allah. Jadi ketika bicara syarat diterimanya ibadah, ikhlasnya kita pelajari, bagaimana agar ikhlas, mutabaahnya kita pelajari agar mutabaah, betul seperti itu. Ya. Nah sisanya ya kita nggak bisa pastikan, makanya diiringi tadi dengan harap dan takut. Gitu Pak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dengan menunduk, merendahkan diri dan wa khufyah, dan dengan rasa takut atau ya diiringi dengan rasa kekhawatiran tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali ini ada satu ya. Tetangga saya ada beberapa yang Kristen. Sepertinya tidak pernah ada yang menyampaikan Islam kepada mereka. Apakah berdosa tidak menyampaikan Islam, dan bagaimanakah cara menyampaikannya? Oh enggak Pak, zaman sekarang enggak mungkin Islam enggak sampai kepada mereka. Enggak mungkin. Tanpa kita pun insya Allah hidupnya di kota, bahkan di desa yang fasilitas internet dan lain sebagainya sudah masuk sarana itu, maka enggak mungkin Islam enggak sampai kepada mereka. Cuma ya namanya kafir, maaf, mereka dikatakan kafir kenapa? Karena menutup diri dari menerima hidayah. Nah kalau kita mau mengajak ya silakan, dengan apa? Dengan akhlak misalnya. Jadi mereka, saya yakin kan mereka juga tahu, mereka tahu kalau kita beragamakan Islam kan, mereka tahu ya, sehingga Islam pasti sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam atau rekam?